Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Yesus Kristus, selamat pagi, selamat beribadah dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji nama Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang senantiasa kita rasakan dalam sepanjang kehidupan, yang Tuhan masih anugerahkan bagi kita sekalian hingga pada hari ini, hari yang Tuhan kuduskan. Kita semuanya kembali dipersatukan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, saya akan membacakan warta jemaat untuk hari ini, hari Minggu tanggal 8 Januari 2023. Yang pertama, pelayanan sakramen baptisan kudus. Atas permintaan anggota jemaat akan dilaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus dan pelayanan peneguhan sidi pada hari Minggu hari ini tanggal 8 Januari 2023 dalam ibadah jam 10 pada hari ini. Berikut data calon baptis dan calon sidi. Nama calon baptis _ calon sidi: Neti, nama ayah Markus Tepu, nama ibu Emi, kelompok 3 Barat, keterangan baptis dewasa dan sidi. Yang berikutnya Lambe, nama ayah Suarang, nama ibu Metang, kelompok 3 Barat, keterangan juga sidi. Yang berikutnya, yang kedua, niat nikah. Kalau tidak ada halangan, akan diteguhkan dalam pemberkatan nikah di Gereja Pok Jemaat Wawandula, Saudara Lambe, putra dari pasangan Bapak Suarang dan Ibu Metang, dengan Saudari Neti, putri dari pasangan Bapak Markus Tepu dan Ibu Emi, pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 pukul 9.00 WITA. Pelayan firman Ibu Pendeta Andriana Saluhu Spak. Warta selanjutnya, jadwal ibadah keluarga. Hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 pukul 18.30 WITA, kelompok 4 Timur, tempat ibadah di keluarga Rionaldi Pratama. Ini ibadah rumah tangga. Alamat Perumahan Bapak Nathan. Pelayan firman Bapak Pendeta Freddy Salawanit STH dan pendamping Bapak Penatua Sutrisno. Yang berikutnya, hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 pada pukul 18.30 WITA di kelompok 1 atas, tempat ibadah keluarga Martin Sampe, ibadah syukur keluarga. Alamat Jalan Danau Tempe. Pelayan firman Ibu Pendeta Inek STH, pendamping Bapak Penatua John Moloku. Kemudian saya akan sampaikan kepada kita semuanya undangan pernikahan. Kasih di antara kami begitu indah, tetapi dipersatukan untuk lebih mengasihi Tuhan. Itulah yang terindah. Mengundang kehadiran Bapak, Ibu, Saudara, Saudari untuk berbagi kebahagiaan atas bersatunya kasih indah putra-putri kami, Neti Saparan, atau putri dari Bapak Markus Tapi dan Ibu Emi R, dan Yohanes Lambe, putra dari Bapak Lukas L Paonganan dan Ibu Rosita Uma.
Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 pukul 11.00 sampai selesai di gedung Gereja Pauk Wawandula atau di tempat ini. Kemudian resepsi pernikahan hari Senin tanggal 9 Januari 2023 pukul 16.00 sampai dengan selesai di rumah Bapak Markus Tepu, Jalan Singa, Desa Lioka. Keluarga yang berbahagia, keluarga Markus Tepu dan Ibu Emi R, beserta keluarga Lukas L. Pangadongan dan Ibu Rosita Uma. Undangan yang berikutnya, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, indah saat Ia mempertemukan, indah saat Ia menumbuhkan kasih, dan indah saat Ia menyatukan putra-putri kami dalam suatu ikatan pernikahan kudus. Alriana Patiolo, saya ulangi, Alriana Patialo, putri dari almarhum Bapak Simon Patialo dan Ibu Maria Parri, dan Ruben, putra dari Bapak Petrus Tanan Bani dan Ibu Damaris Minggu. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 pukul 9.00 WITA bertempat di gedung Gereja Pauk Wasuponda. Dengan segala kerendahan hati dan dengan ucapan syukur atas segala karunia Tuhan, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari untuk menghadiri acara resepsi pernikahan putra dan putri kami yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023, pukul 11.30 WITA sampai dengan selesai, bertempat di kediaman mempelai wanita, yaitu di Jalan Sangkis, Desa Ledu-Ledu, Kecamatan Wasuponda. Merupakan kebahagiaan dan kehormatan bagi kami apabila Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari berkenan hadir untuk memberikan doa restu kepada kedua putra-putri kami. Kami yang berbahagia, almarhum Bapak Simon Patialo bersama Ibu Maria Pari, dan Bapak Petrus Tanan Bani bersama Ibu Damaris Minggu. Demikianlah warta jemaat untuk edisi hari ini, tanggal 8 Januari tahun 2023. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam ibadah kita. Jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita satukan hati dan pikiran kita, dan kita akan masuk dalam ibadah kita yang diawali dengan panggilan beribadah. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Jemaat Tuhan, saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian dengan melakukan pelengkap Kidung Jemaat 23. Kita nyanyikan 2 kali. Marilah memuji. Hari
pujian ini, marilah memuji Allah Maha Tinggi dan kata-kata yang selanjutnya. Marilah memuji Allah Maha Tinggi pada hari ini, hari bahagia, karena besarlah kasih setianya. Dia mengasihi umat manusia. Hidup kita dijaminnya, sukacita dilimpahkan, keluarga diberkati, umur panjang diberikan. Puji syukur bagimu atas penyertaanmu, namamu kami puji untuk selama-lamanya. Mari kita mulai ibadah ini dengan satu keyakinan bahwa ibadah kita saat ini akan jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini, dan selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, nats pembimbing kita dari kitab atau surat Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14. Firman Tuhan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Mari kita mengaminkan nats pembimbing kita ini. Sungguh luar biasa kasih Tuhan bagi kita. Karena itu patutlah namanya kita puji dan kita muliakan. Kita ungkap ucapan syukur kita melalui NKB 3 bait 1 dan 3. Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah
ketiga, tiada terukur besar hikmatnya, dan kata-kata yang selanjutnya. Tiada terukur besar hikmatnya, penuhlah hatiku sebab anaknya, dan amatlah hati kita senang melihat Sang Kristus di surga cerlah. Pujilah, 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 buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering melakukan dosa, menyakiti hati Tuhan dan sesama kita. Firman Tuhan dalam Amsal 28 ayat yang ke-13, siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Mari Bapak Ibu saudaraku, kita mengaku dosa-dosa kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus, pagi hari ini kami datang kepadamu, kami sujud kepadamu ya Bapa. Kami datang memohon ampun kepadamu atas segala dosa-dosa yang telah kami perbuat di dalam keseharian kami, yang sengaja maupun tidak sengaja, baik dalam pikiran maupun melalui tutur kata dan perbuatan kami. Kami memohon ampun apabila perbuatan-perbuatan kami menyakiti hati Tuhan dan menyakiti sesama kami. Dosa-dosa yang telah kami perbuat kepada teman, orang tua dan orang-orang terdekat kami, kiranya Bapa berkenan mengampuni kami. Juga memohon ampun apabila seringkali kami iri hati, kami dendam, kami benci kepada orang dan larut hingga matahari terbenam. Kiranya Bapa mengampuni kami dan memperbarui kami dari segala dosa-dosa kami. Dan biarlah dosa-dosa tersebut tidak lagi kami ulangi, ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Yesaya 54 ayatnya yang ke-10. Mari Bapak Ibu kita kembali memuliakan nama Tuhan melalui NKB 16 ayat 1 sampai 3, ku amat haus di gurun dosa. Di gurun dosa dan celah, tak dapatkan air yang segar. Tetapi ku hampiri salib Golgota, ku dapat air hidup yang benar. Minum pada sumber air hidup, puas jiwaku bersuka hati.
bagiku. Pendosa tak ingin kekal ke Kalvari, di sana air berbuah. Terus bagi air itu bebas diberi, jiwamu puas oleh penebus. Minum pada sumber air hidup, puas jiwaku, bersuka hatiku. Minum pada sumber air hidup, oh ajaib dan berlimpah bagiku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdiri. Sambil kita berdiri, mari kita mendengarkan amanat hidup baru yang akan dibacakan dari Kitab Ulangan pasal 5 ayat 6 hingga 21. Dan tentu Tuhan mau kita tidak hanya menjadi pendengar yang setia, tetapi juga menjadi pelaku firman yang setia. Karena itu dengarlah dan lakukanlah nanti amanat hidup baru dari Ulangan 5 ayat 6 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya kau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau lembumu atau keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Untuk amanat hidup baru, mari kita merespon dengan melakukan NKB 14 bait 1 dan 4. Jadilah Tuhan kehendakmu. Jadilah Tuhan kehendakmu, Kaulah penjunan ku tanahnya. Bentuklah aku sesukamu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendakmu seluruh hidupku, kuasailah, dan kata-kata selanjutnya. Jadilah Tuhan kehendakmu,
Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang kekasih, tiba saatnya kita akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan, di mana pada saat ini firman Tuhan yang akan menjadi landasan dalam ibadah saat ini dari Efesus 1 ayatnya yang ketiga sampai dengan yang ke-14. Sebelum kita membaca dan bahkan merenungkan akan firman Tuhan ini, mari kita mohon kekuatan dari Roh Kudus, kiranya firman kebenaran Tuhan akan menjadi milik kita sebagai suluh, sebagai pedoman, sebagai langkah untuk meniti kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa. Terpuji senantiasa nama-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh karena begitu besar kasih Tuhan di dalam dunia ini dan bahkan kami pribadi lepas pribadi. Kami yakin dan percaya lewat Kristus Yesus Engkau telah menyelamatkan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, pada saat ini kami telah bersedia untuk menerima lawatan kebenaran akan firman Tuhan yang akan kami terima. Namun ya Tuhan, kami adalah orang yang lemah dan penuh dengan dosa. Oleh karena itu ampunkanlah dosa kami, sehingga kami mampu menerima firman yang kudus ini sebagai suluh di dalam kehidupan kami. Bagi hamba-Mu yang membentangkan akan firman Tuhan ini, urapilah dan kami sekalian, sehingga firman kebenaran Tuhan pada saat ini akan menjadi bahagian di dalam kehidupan kami untuk meniti kehidupan kami. Dalam nama Kristus Yesus kami sudah siap mendengar firman-Mu. Amin. Efesus 1 ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-14. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang
dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Firman Tuhan disebut yang berbahagia ialah mereka yang selalu mau mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam renungan, mari kita mengangkat pujian NKB 115 bait 1 dan 2. Firman-Mu Tuhan adalah kebun. Firman-Mu Tuhan adalah bintangan yang cemerlang dan kata-kata yang selanjutnya. Firman-Mu Tuhan adalah bintangan yang cemerlang, musafir tiada kan sesat, jalannya pun terang. Ya Tuhan, buat firman-Mu menjadi tambangku, menjadi taman yang permai dan bintang panduku. Jemaat kekasih Tuhan, selamat pagi menjelang siang. Shalom. Saya melihat ada juga saudara kita dari jauh, tapi ya sampaikanlah salam dari saya kepada saudara kita dari mana ini? Dari mana? Dari negara Finlandia. Oh ya, selamat datang di Undula. Ya. Dan juga selamat datang bagi yang beberapa hari lalu merayakan Natal Tahun Baru di kampung atau ke tempat-tempat yang jauh. Saya lihat senyumnya Tante Mama Dame beda dengan Om Papa Dame karena baru dari Bogor ini. Banyak oleh-olehnya ini pasti. Ya. Kita semua bersyukur kepada Tuhan sebab kita boleh diperkenankannya berada di hari ke-8 di tahun 2023 ini. Semoga semuanya masih tetap semangat ya. Baru hari ke-8 ini. Masih ada 365 hari, mudah-mudahan di hari ke-8 ini kita semua masih tetap semangat. Nah, tema dari perenungan kita pada saat ini adalah kitalah umat pilihan Allah.
Kitalah umat pilihan Allah. Yang dimaksud dengan kata kitalah yaitu Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya. Semua kita adalah umat pilihan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengatakan pada diri kita, saya ini adalah umat pilihan Allah, kita ini adalah umat pilihan Allah, apakah hati kita turut bergetar ketika kita menyebut pernyataan iman ini? Adakah sesuatu yang yang terasa sampai di sanubari kita yang paling dalam, yang membuat kita begitu bangga ketika kita menyebut status kita, diri kita, bahwa kita ini adalah umat pilihan Allah? Ataukah mungkin biasa-biasa saja ketika mengatakan saya ini umat pilihan Allah, tetapi seperti biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa, tidak ada yang luar biasa. Bapak Ibu, kalau kita mengatakan saya ini adalah orang dekatnya Pak Bupati, pasti kita akan menyebutnya itu dengan penuh sambil kita kasih nenek sedikit dada, tahu? Mau saya ini orang dekatnya Bupati, mau bawa proposal lewat saya, pasti ada. Kalau sebagai orang dekatnya Bupati, kita dengan bangganya kita menyebut saya ini orang dekatnya Bupati, nah, apakah hal yang sama atau lebih dari itu kita rasakan ketika kita menyatakan bahwa kita ini adalah umat pilihan Allah, kita ini adalah anak-anak Allah? Nah, firman Tuhan pada saat ini mau memberitahukan kepada kita betapa istimewanya itu status kita sebagai umat pilihan Allah, dan membuat kita selalu bangga, kuat dengan status kita sebagai umat pilihan Allah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, dalam Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14, pertama-tama mau memberitahukan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya, betapa luar biasanya kemurahan hati Allah kita. Kenapa dikatakan betapa luar biasanya Allah kita yang begitu murah hati? Karena Ia berkenan memilih Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya menjadi anak-anaknya. Bapak Ibu, saudara, ketika kita diperhadapkan dengan sesuatu yang kita harus memilih, misalkan memilih barang-barang yang kita sukai, pasti kita akan berusaha memilih yang terbaik. Sekalipun itu cakar, kita pasti berusaha memilih yang paling baik kualitasnya. Sama kalau kita memilih pasangan hidup kita, pasti kita tidak mau asal memilih. Di antara semua laki-laki, semua perempuan yang ada, kita kemudian menjatuhkan pilihan bahwa ini yang saya mau pilih sebagai pasangan hidup saya, karena ada sesuatu yang lebih pada orang itu, ada sesuatu yang istimewa dari laki-laki itu atau dari perempuan itu. Nah, itu kalau kita memilih sesuatu selalu ada syaratnya. Tetapi berbeda dengan Allah kita. Sebab ketika Dia berkenan untuk memilih Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya sebagai umat pilihannya, sebagai anak-anaknya, pertanyaannya bagi kita adalah, apa kelebihan tak? Ada miliaran manusia
di muka bumi ini. Apa kelebihan tak dibanding mereka? Apa istimewanya kita? Sampai kemudian kita terpilih. Ayat yang ke-5 mengatakan begini. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Dari semula. Bahkan dikatakan dalam ayatnya yang ke-4, sebab di dalam Dia, artinya di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Luar biasa Bapak Ibu. Sebelum dunia ini dijadikan, Allah sudah memiliki rencana bahwa suatu saat kelak ada yang namanya Yohanes, namanya Lukas, namanya Matius, namanya Markus akan menjadi anak-anaknya oleh karena imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini memberitahukan kepada kita bahwa memang tidak ada sesuatu apapun yang ada pada diri kita, keunggulan tak, kelebihan tak, yang kemudian mengatakan bahwa kita ini layak untuk terpilih sebagai anak-anak Allah, umat pilihan Tuhan. Tidak ada. Kenapa bisa kita yang terpilih? Jawaban sederhananya ya, apa yang tidak bisa dilakukan oleh Allah? Allah bebas memilih siapa saja. Sama perdebatan antara kita dengan yang belum mengenal Yesus. Kenapa Yesus itu disebut Tuhan? Kenapa Allah bisa menjadi manusia? Jawabannya itu, Allah bisa menjadi apa saja. Allah bebas untuk melakukan apa saja. Tidak bisa kita mau membentengi apa yang bisa Allah lakukan dalam ukuran pikiran kita atau membatasi Allah dalam gedung gereja kita. Tidak bisa. Allah bebas untuk melakukan apa saja, termasuk Allah bebas untuk memilih kita. Dan ketika kita terpilih, dikatakan dalam firman Tuhan tadi, ini semata-mata karena kerelaan hati Allah, karena kasih karunia Allah, kita kemudian terpilih. Nah, lanjut dalam firman Tuhan saat ini memberitahukan kepada kita untuk apa Allah memilih kita. Untuk apa Allah memilih Bapak, Ibu, Saudara dan saya untuk menjadi anak-anaknya. Dikatakan dalam ayat yang keempat, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ketika kita berdoa, kita yakin. Ketika kita berdoa, sesungguhnya kita sedang berhadapan langsung dengan Allah. Ketika kita beribadah, kita meyakini firman Tuhan mengatakan di mana 2-3 orang berada di situ aku ada. Di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, nama Tuhan Yesus, di situ aku ada. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, kita yang berkumpul saat ini lebih dari 2 atau 3 orang. Dan kita meyakini Allah itu ada, bahwa Yesus itu ada di tengah-tengah kita. Tetapi pernahkah kita membayangkan apa konsekuensinya ketika kita diperhadapkan dengan Allah? Allah itu maha suci, maha kudus, membenci yang namanya dosa. Dan kemudian kita ini yang berdiri di hadapannya, berkumpul di dalamnya, masih melakukan yang namanya dosa.
Dalam perjanjian lama itu manusia satu pun tidak ada yang bisa bertatap muka, berhadapan muka langsung dengan Allah. Sebab Allah itu terlalu suci, terlalu kudus untuk bisa dilihat oleh manusia yang penuh dengan dosa. Tetapi kenapa kita baik-baik saja, aman-aman saja ketika kita beribadah seperti ini, ketika kita meyakini Allah dalam Yesus Kristus berdiri di hadapan kita, kita masih melakukan dosa tetapi kita aman-aman saja beribadah saat ini? Ini terjadi, ini kita alami sebagai bagian dari konsekuensi atau dampak atau akibat ketika Allah telah berkenan memilih kita untuk menjadi anak-anaknya. Supaya kita dalam saat kita berdoa dan saat kita beribadah, kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Bapak Ibu pasti bertanya, loh, tadi dibilang kita berdosa, tapi kenapa sekarang bilang kita kudus, kita tak bercacat? Nah, pembacaan kita pada saat ini memberitahukan pada ayat yang ke-7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya, Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya memperoleh yang namanya penebusan, memperoleh yang namanya pengampunan dosa. Nah, karena itu keyakinan kita, penebusan dosa yang kita telah terima dari Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib, pengorbanannya di kayu salib, dan sebagaimana yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sebelum Ia mati di kayu salib, bahwa sudah selesai. Ini mau menegaskan kepada kita bahwa setiap kita yang terpilih telah disucikan, dikuduskan melalui darah Yesus Kristus yang tercurah di kayu salib, dan itu berlaku sejak dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, satu kali untuk selama-lamanya. Karena itulah kita saat ini, kita mengundang Tuhan hadir dalam ibadah kita, kita aman-aman saja, kita baik-baik saja. Karena semua kita, sekalipun kita masih melakukan salah dan dosa, tapi kita dilayakkannya, sebab penebusannya, pengampunannya telah berlaku bagi kita. Nah, karena itu Bapak Ibu dan Saudara, melalui pembacaan perenungan firman Tuhan saat ini, ada 3 hal yang saya mau tegaskan lagi kepada kita. Ya, yang pertama, ini sibuk menerjemahkan. Ini susahnya kalau pendetanya tidak tahu bahasa Inggris. Saya dulu pintar tapi bergaul dengan orang Mamasa, orang Toraja, hilang bahasa Inggrisku. Bergaul lagi dengan Papa Dami, orang Batak, sudah hilang itu bahasa Inggrisku. Ya, memang saya dulu kuliah tidak serius. Inilah akibatnya kalau dulu sekolah tidak serius. Akhirnya bahasa Inggrisnya hanya ditahu I love you saja. Yang lain tidak ditahu. Nah, ada 3 hal yang mau disampaikan. Wah, panas ya. Rian bisa kasih nyala itu kipas. Kipas kita ini bisa dikasih nyala loh. Pak Jokowi sudah cabut itu status. Kita ini sudah tidak lagi berada dalam status PPKM. Jadi bisa kasih nyala ini kipas-kipas. Oh, kasihan ini di bawah. Ini saudara kita dari Finlandia ini, aduh panas Indonesia ya, panas Hondula ya. Ya, ada 3 hal yang mau disampaikan kepada kita dari firman Tuhan saat ini adalah, Bapak Ibu Saudara, orang di luar sana boleh bangga dengan berbagai berkat-berkat Tuhan yang mereka alami. Memiliki ini, memiliki itu, punya ini, punya itu. Mereka boleh bangga disebut sebagai orang-orang terkaya di Indonesia, di dunia, di Luwu Timur. Tetapi firman Tuhan hari ini mau mengatakan bahwa berkat yang paling terbesar bagi kita bukanlah berkat jasmani, tetapi berkat rohani. Ya, firman Tuhan dalam ayat yang ketiga mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Ya, jadi berkat rohani yang ada dalam sorga itu
Tuhan limpahkan, Tuhan berikan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Ini berkat yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Ini berkat rohani yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Ya. Dan karena itu berkat rohani yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun ini, mari kita jaga ini. Ya. Mari kita berusaha untuk pertahankan ini. Ya. Mau sesusah apapun hidup tak, jangan lepaskan berkat rohani ini. Sebab tidak semua orang dapat berkat rohani ini. Bersyukurlah kita semua sudah diberikan berkat rohani ini, menerima berkat rohani ini. Ya. Karena itu mari kita setia sampai mati, ya, untuk mempertahankan berkat rohani yang telah Tuhan berikan karena kemurahan hatinya, kasih karunia-Nya bagi kita. Nah, yang kedua, melalui firman Tuhan ini, ketika kita telah dipilih, diangkat menjadi anak-anaknya, ini bukan membuat kita kemudian menjadi pribadi yang sombong, berdebat di luar sana dengan orang yang tidak mengenal Yesus. Kamu itu belum selamat, saya ini sudah selamat karena saya ini adalah umat pilihan Tuhan. Kamu itu bukan. Oh, jangan jadi orang sombong. Kalau Anda sombong menunjukkan bahwa Anda ini memang belum percaya Yesus. Ya, karena itu yang harus kita ingat, ketika kita telah dipilih menjadi umat pilihan Allah, maka ada tugas. Ada tugas yang Allah berikan bagi kita. Jadi kita dipilih bukan untuk menjadi sombong, tetapi kita dipilih karena ada tugas yang Allah mau berikan kepada kita. Tugas apa itu? Yang pertama, Allah mau menjadikan kita sebagai model. Yang disebut anak-anak Allah itu seperti apa? Orang beragama itu seperti apa? Kita yang harus menjadi model. Kita yang harus menjadi contoh. Jangan kita menjadikan orang lain sebagai contoh, sebagai model. Terbalik itu. Kita yang harus menjadi model, menjadi contoh. Nah, karena itu, apapun status kita saat ini, karyawan, bukan karyawan, pegawai negeri, bukan pegawai negeri, pelajar, orang tua, anak, suami, istri, majelis, anggota jemaat, apapun status kita, ingatlah ada status yang sama-sama kita miliki, yaitu status sebagai anak Allah. Ya. Bapak Ibu, kalau kita selalu sadar status ini, maka ini akan sangat menolong kita. Ketika kita jadi karyawan, kita tidak akan menjadi karyawan yang asal bekerja. Jadi pegawai negeri kita tidak akan korupsi. Sebab kita selalu sadar status. Repot Bapak Ibu kalau kita lupa status tak. Kalau sudah berkeluarga, sudah punya istri, bergaul dengan orang di luar sana, lupa statusnya, bahaya. Ya, sama kalau kita sudah jadi orang tua, tapi kemudian dalam pergaulan di luar kita lupa statusnya sebagai orang tua, wah repot itu. Sebagai guru, ketika kita di luar, kita lupa status kita sebagai guru. Sebagai pendeta, ketika kita berada di luar gereja, lupa statusnya sebagai pendeta, wah repot itu. Kacau itu. Lalu bersyukurlah untuk status yang telah Tuhan beri, status sebagai anak-anak Allah, dan ini harusnya selalu menjadi alarm bagi kita. Akan selalu mengingatkan kita bahwa apapun yang kita lakukan, ada tugas yang Tuhan beri bagi kita. Tugas apa itu? Membuat orang mengenal siapa itu Tuhan Yesus Kristus, membuat orang semakin mengenal dan pada akhirnya percaya bahwa Yesus itu sungguh-sungguh adalah Tuhan. Ya, dan ini pesan bagi Anis dan Neti. Ya, Anis, Neti, yang akan di CD dibaptis hari ini, ingat ya, sesudah dibaptis, sesudah di CD. Nah, kalau kemarin-kemarin itu suka marah-marah, gampang tersinggung, oh tidak boleh lagi itu. Toh? Harus menjadi lebih sabar, toh? Karena Tuhan Yesus itu orang sabar. Mudah mengampuni, karena Tuhan Yesus itu orang yang mudah mengampuni, tidak suka mendam. Ya. Yang terakhir, status sebagai umat pilihan Allah ini mau menjadi penguatan bagi kita. Ya, di hari ke-8 di tahun yang baru ini masih ada 300 lebih hari yang akan kita lalui. Mungkin ada tantangan, rintangan yang kita alami, bahkan masalah dari tahun yang lama masih kita bawa masuk di tahun yang baru. Firman Tuhan hari ini mau memberi penguatan bagi kita bahwa Bapak, Ibu, Saudara dan saya, ya, kita memiliki Bapa di sorga. Dan karena itu, mari kita menjalani hidup di tahun yang baru ini dengan tetap memiliki semangat, keyakinan iman yang kuat. Ya, kita percaya ketika kita diizinkan mengalami yang namanya pergumulan masalah, percayalah ketika Bapa kita mengizinkan itu terjadi, berarti Dia tahu kita pasti sanggup menghadapi pergumulan itu. Dan Dia juga tahu
Ketika kita sudah tidak mampu, Ia pasti bertindak. Dia tahu sejauh mana kemampuan kita, dan Dia pasti akan menolong kita ketika kita sudah tidak mampu lagi menghadapi apapun pergumulan kita. Selamat melanjutkan hidup di tahun yang baru. Tuhan Bapa kita menyertai kita. Amin. Ya, mari kita merespon firman Tuhan dengan melakukan NKB 116 bait 1 dan 5. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, dan kata-kata yang selanjutnya. Betapa senang hidup dalam terang serta Tuhan di jalannya, dan kata-kata yang selanjutnya. Oh betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah, percayalah dan pegang sabdanya. Hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bapak Ibu dan jemaat Tuhan, selanjutnya kita akan masuk dalam pelayanan sakramen baptisan kudus bagi saudari Neti dan peneguhan sidi bagi Neti dan Lambe. Jemaat Tuhan, hari ini tanggal 8 Januari 2023 akan dilaksanakan pelayanan baptisan kudus bagi saudara Neti dan pelayanan peneguhan sidi bagi saudari Neti dan saudara Lambe. Tidak ada hal-hal yang menghalangi rencana tersebut, maka akan dilaksanakan hari ini dalam perkenan Tuhan. Sebab itu bagi kita semua, terutama bagi Lambe dan Neti, perlu untuk mempelajari dan menghayati ulang tentang tugas, tanggung jawab, dan wewenang semua anggota sidi jemaat. Pertama, membangun, membarui, dan memelihara keutuhan gereja. Dua, menyaksikan dan memberitakan Injil Yesus Kristus kepada segala makhluk. Tiga, melayani sesama dan seluruh ciptaan demi keutuhan ciptaan Allah, demi perdamaian dan demi keadilan. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang tersebut dilaksanakan dengan menggunakan semua karunia atau talenta yang telah Tuhan berikan bagi kita masing-masing, sebagaimana ditegaskan dalam firman Tuhan. Yang pertama, Lukas 12:8-9, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Kedua, Matius 5:13-16, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi.
Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ketiga, Ibrani 10 ayat 26. Firman Tuhan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Yang keempat, Efesus 6 ayat 10-11 firman Tuhan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Berdasarkan terang dan tuntunan firman Tuhan sebagaimana yang telah disebutkan tadi, saya mengundang saudara Lambe dan Neti untuk berdiri. Silakan berdiri. Kemudian ambil mic-nya satu. Anis, Rian, tolong bantu. Kalau bisa 2 mic, dikasih on memang. Ya. Supaya lebih nyata bagi kita semua bahwa saudara Lambe dan saudara Neti bersedia memenuhi panggilan Tuhan, maka saudara hendaklah menjawab secara jujur, tulus dan ikhlas di depan Tuhan dan disaksikan jemaat. Ada 4 pertanyaan. Saya baca dulu 4 pertanyaan ini. Sudah itu baru nanti saya minta jawaban tadi yang kita sudah latih kemarin ya. Oke, ada 4 pertanyaan. Yang pertama, apakah saudara mengaku percaya kepada Allah Tritunggal, yakni Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Pertanyaan kedua, apakah saudara mengaku dan bersedia untuk setia pada pengakuan iman ini dan bertanggung jawab memenuhi panggilan untuk mengikuti Yesus Kristus selaku Tuhan dan Juru Selamat? Yang ketiga, apakah saudara berjanji untuk menyampaikan berita keselamatan itu baik dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan? Yang keempat, apakah saudara berjanji untuk ikut serta mengambil bagian dalam pelayanan firman Tuhan dan sakramen-sakramen, bertekun dalam doa dan pendalaman Alkitab, serta rajin dan tekun terlibat dalam pembangunan jemaat Tuhan? Saudara Lambe dan saudari Neti, apakah jawab saudari? Apakah percaya? Percaya. Lambe, apakah percaya? Apakah mengaku? Ya, aku mengaku. Apakah berjanji? Ya, aku berjanji. Apakah dengan segenap hati? Aku segenap hati. Ya. Terima kasih untuk jawaban saudara berdua. Tuhan kiranya menolong saudara berdua agar pengakuan percaya dan janji saudara tidak sia-sia. Selanjutnya kita akan masuk dalam pelayanan baptisan kudus, terlebih dahulu kepada Neti. Jemaat Tuhan, saat ini kita akan melakukan pelayanan sakramen baptisan kudus kepada anak saudara kekasih Neti. Neti, aku baptiskan engkau dalam nama Allah Bapa dan Anak
silakan berdiri. Silakan kembali ke tempat. Ya, selanjutnya kita akan masuk dalam pelayanan peneguhan CD. Jemaat Tuhan, saya mengundang untuk kita berdiri dan silakan berduduk. Semoga Allah, sumber segala berkat yang telah memanggil saudara berdua, akan terus melengkapi, meneguhkan, dan menguatkan serta mengukuhkan imanmu untuk terus setia hingga kedatangan Kristus sekali yang kedua. Amin. Ya, jemaat Tuhan disilahkan duduk kembali. Neti dengan Ans juga silakan duduk kembali. Bapak Ibu dan Saudara, kita bersyukur pelayanan baptisan kudus dan peneguhan CD telah diterima oleh kedua saudara kita, Lambe dan Neti. Kita bersyukur kepada Tuhan. Selanjutnya jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Mari kita berdiri. Juga Lambe dan Neti, mari berdiri. Mari kita bersama-sama dengan penuh kesungguhan mengucapkan pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Mari kita mulai. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan, bukan dibuat, sekekat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun firman Tuhan masih mengingatkan kita di dalam memberikan akan persembahan kita di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-108. Firman Tuhan berbunyi, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku.
Jemaat kekasih Tuhan, demi teratur dan disiplinnya kita dalam memberikan persembahan syukur, ya seperti biasanya yang akan pertama memberikan persembahan yaitu rei pertama dan ketiga, selanjutnya rei kedua dan keempat, dan di balkon menyesuaikan. Sambil kita memberikan persembahan kita menyanyi dari PKJ 145 bait 1 hingga baitnya yang keempat, Aku melangkah ke rumah Tuhan. Hadirat-Mu, ku bawakan persembahanku.
Jemaat kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama mendoakan akan persembahan kita. Mari berdoa. Bapa, terima kasih karena kami telah boleh mempersembahkan dari apa yang kami punya yang juga berasal darimu. Terima kasih karena Engkau telah melibatkan kami dalam mendukung pelayanan melalui pemberian persembahan ini. Kami tahu persembahan ini tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan apa yang Tuhan telah berikan kepada kami. Namun, terimalah ya Bapa ungkapan syukur kami kepadamu. Biarlah persembahan ini dapat memperluas akan kerajaan-Mu ya Bapa, dan melaluinya nama-Mu terus dan terus dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan kembali berdoa, doa syafaat. Namun sebelum kita berdoa, perkenankanlah saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa yang akan kita doakan. Yang pertama, kita turut berduka dan mendoakan beberapa keluarga kita yang berduka. Yang pertama, keluarga Bapak Filipus Tandialo yang berduka atas meninggalnya orang tua di Tirobali, Kolaka Utara. Kita bersyukur kemarin Ibu Pendeta Adriana bersama dengan Majelis Kelompok Satu Bawah dan anggota Jemaat Kelompok Satu Bawah, mereka sudah ke Kolaka untuk melakukan pelayanan penghiburan bagi keluarga Bapak Filipus Tandialo. Kemudian kita berduka bersama dengan keluarga Bapak Agustinus Kelompok Satu Atas yang berduka atas meninggalnya orang tua pagi tadi di Batu Standuk. Jadi mertua dari Bapak Agustinus tadi pagi meninggal di Batu Standuk. Jadi kita doakan semoga keluarga kita yang berduka ini terus dihibur dan dikuatkan oleh Tuhan. Kemudian kita doakan terus anggota jemaat kita yang sakit. Saya tidak akan bacakan namanya. Jadi bagi para orang tuaku, saudara-saudaraku yang mengikuti ibadah ini secara live, minta maaf tidak dibacakan nama tak. Kita percaya Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang Maha Tahu, ya. Dan Ia sedang bekerja dan akan terus bekerja menyembuhkan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang sakit di rumah, di puskesmas, di rumah sakit, baik di Luwu Timur, di Makassar, di mana-mana. Tuhan kita, Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang Maha Pengasih, yang akan terus bekerja menyembuhkan Bapak Ibu dan saudara, dan kami atau kita bersama-sama mendoakan dalam doa syafaat nanti. Ada tambahan nama, yaitu Nyonya Joni Lalo yang dirujuk ke Rumah Sakit Sorowako oleh karena akan menjalani proses persalinan. Kita doakan semoga proses persalinan boleh berjalan dengan baik. Ya, jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih kesempatan kami boleh beribadah. Berkatilah semua kami yang telah beribadah. Kami mohon ampun sekiranya ada hal yang kurang berkenan, dan biarlah kami tidak akan pulang dengan sia-sia. Biarlah kasih dan kuasa-Mu, berkat-berkat yang baru akan terus Engkau nyatakan bagi setiap kami, baik kami yang beribadah melalui yang langsung datang ke gereja untuk beribadah, maupun yang mengikuti ibadah secara live di rumah masing-masing. Bapa kami di surga, terima kasih kami boleh berada di hari ke-8 di tahun yang baru ini. Kami boleh ada di hari ini bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi karena kasih setia-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami, kasih sayang-Mu yang terus Engkau nyatakan bagi kami. Bapa, kami tidak tahu akan apa yang akan kami alami di tahun ini, tapi kami percaya bersama dengan Engkau. Kami tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, pesimis dengan apa yang akan terjadi, sebab kami lemah, kami terbatas, tapi kami memiliki Bapa yang tidak terbatas kuasanya, yang akan terus mengasihi kami sampai kapanpun juga. Biarlah firman Tuhan yang telah didengar saat ini boleh beri penguatan bagi kami, bahwa kami tidak akan pernah sendiri dalam menjalani hidup ini, sebab kami memiliki Bapa yang sungguh mengasihi kami, Bapa di surga. Dan biarlah firman-Mu yang telah kami dengar akan terus menjadi pengingat bagi kami, supaya kami tidak menyia-nyiakan kesempatan hidup yang masih Engkau beri bagi kami di tahun yang baru ini. Bapa kami di surga, kami terus berdoa untuk
Peradaan kami selaku Gereja POK Jemaat Wondula, kami memohon Engkau terus menuntun jemaat-Mu ini, segala yang akan direncanakan ke depannya, berbagai tugas pelayanan, ibadah-ibadah yang akan diselenggarakan, biarlah Bapa memberi hikmat, kemampuan, semangat untuk terus bersekutu dan melayani, sehingga biarlah jemaat-Mu di tahun ini boleh semakin bertumbuh, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Bapa kami di surga, kami terus berdoa untuk semua keluarga dalam jemaat-Mu di tempat ini, bahkan semua keluarga kami dimanapun mereka berada, biarlah selalu dijaga, dilindungi, diberkati oleh-Mu, sukacita kebahagiaan boleh terus dialami. Keluarga-keluarga yang sedang bergumul oleh karena berbagai pergumulan yang tidak mampu kami sebutkan satu persatu, biarlah Bapa di surga yang mengizinkan itu mereka alami, akan terus ada memberi keyakinan bahwa ada maksud yang baik di balik pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi. Dan satu keyakinan yang tidak boleh kami tinggalkan, bahwa Allah Bapa di surga akan terus ada untuk menolong kami, sehingga kami pasti mampu melewati, menyelesaikan segala pergumulan, masalah yang sedang terjadi. Bapa kami di surga, kami terus berdoa bagi semua orang tua yang sudah lanjut usia, para pensiunan, para janda, para duda, mohon Bapa terus sehatkan, kuatkan para orang tua kami, biarlah mereka juga terus menikmati sukacita dalam menjalani hidup di tahun yang baru ini. Segala yang mereka butuhkan, Bapa di surga kiranya berkenan mencukupkan segala yang mereka butuhkan. Bagi para orang tua yang masih kuat bekerja, apapun profesi mereka, mari Bapa, Engkau yang memberi pekerjaan itu, biarlah Engkau yang akan terus memperlengkapi, menolong kami, supaya kami boleh terus mampu melakukan berbagai tugas pekerjaan profesi kami dengan penuh rasa tanggung jawab, menjadikan apa yang kami kerjakan sebagai bagian dari ibadah kami kepadamu, sehingga melalui apapun yang kami kerjakan, nama-Mu dikenal dan dipuji dan dipermuliakan oleh orang yang belum mengenal Engkau. Bapa di surga, lindungilah umat-Mu yang bekerja dimanapun, biarlah selalu selamat, pulang kembali ke rumah dengan selamat. Berkati tanggung jawab kami sebagai orang tua di rumah tangga kami masing-masing, biarlah kami tidak hanya sibuk mencari nafkah, tapi juga tetap berkomitmen, konsisten, membawa keluarga kami senantiasa hidup di jalan yang Tuhan kehendaki. Mohon berkat-Mu bagi semua anak-anak yang sudah berumah tangga diberkati dalam rumah tangganya, yang sudah bekerja diberkati dalam rumah tangganya, yang sedang mencari pekerjaan, mohon Bapa bukakan jalan, boleh mendapatkan pekerjaan yang diharapkan pada tahun ini. Bagi yang sedang berjuang di bangku pendidikan, mari Bapa Engkau menolong, Engkau menjaga, melindungi, memberi semangat, menambahkan hikmat bagi mereka, supaya mereka boleh kembali semangat untuk belajar. Ketika memulai pendidikan di semester yang baru ini, mereka akan memulai dengan penuh semangat, dan biarlah Bapa di surga yang akan terus menambahkan pengetahuan dalam diri masing-masing mereka, sehingga biarlah pada waktunya mereka boleh meraih segala yang terbaik yang Tuhan siapkan bagi mereka. Anak-anak kami yang masih kecil bahkan dalam kandungan ibunya, Bapa sehatkan, kuatkan, mereka boleh terus bertumbuh dengan baik, jasmani, terlebih rohani dan akal budi mereka. Bapa kami di surga, dalam doa ini kami juga berdoa untuk semua anak yatim piatu, biarlah juga mereka terus dihiburkan, dikuatkan dan dicukupi segala yang mereka butuhkan. Bapa kami di surga, kami berdoa untuk segala yang sedang digumuli oleh jemaat-Mu, ada anggota jemaat-Mu yang berduka, nama-namanya telah kami bacakan. Bapa mohon hiburkan, kuatkan keluarga-keluarga dalam jemaat-Mu yang berduka, biarlah mereka boleh terus kuat, tabah dan sabar menghadapi duka yang terjadi. Segala rencana terkait dengan duka ini, Bapa menolong semua dapat dilakukan, dijalani, diselesaikan dengan baik, penghiburan dan sukacita boleh mereka alami. Terima kasih. Gereja POK Jemaat Wondula boleh terlibat dalam pelayanan ibadah penghiburan di Tirobali, Kolaka Utara. Terima kasih Ibu Pendeta Adriana bersama dengan Majelis Kelompok Satu Bawah dan rombongan telah tiba di Kolaka dengan segala selamat, boleh melayani dengan baik dan boleh kembali ke Wondula juga dengan segala selamat. Bapak berkati apa yang telah dilakukan menjadi penghiburan, penguatan bagi keluarga, Ibu Pendeta, Majelis Kelompok Satu Bawah dan semua keluarga yang telah terbalik ke Kolaka Utara diberkati senantiasa dalam kehidupan masing-masing mereka. Bapa kami di surga, bagi anggota jemaat-Mu yang sakit, nama-namanya ada di warta jemaat, bahkan ada tambahan nama, bahkan ada yang tidak dituliskan, disebut, dibacakan namanya. Bapa mohon dan kami percaya Engkau sedang bekerja untuk menyembuhkan mereka semua. Biarlah segala upaya pengobatan yang masih dijalani diterima, Engkau menyatakan kasih dan kuasa-Mu pada waktunya,
pada waktumu mereka akan disembuhkan, dipulihkan. Beri ketabahan kesabaran bagi semua yang sakit dalam menanti jawaban Tuhan untuk memulihkan mereka yang sakit. Bapa kami di surga, segala program kami selaku jemaat di minggu yang kami hadapi ini Bapa menolong. Ada rencana ibadah peneguhan pemberkatan nikah bagi Lambe dan Neti. Terima kasih hari ini mereka telah dilayani melalui pelayanan sakramen baptisan kudus bagi Neti dan juga pelayanan peneguhan sidi bagi Lambe dan Neti. Bapa jaga lindungi, sehatkan, kuatkan mereka berdua. Biarlah pada hari esok mereka boleh mengikuti ibadah peneguhan pemberkatan nikah dengan kekuatan kesehatan yang baik. Berkat-Mu melimpah dialami oleh Neti dan Lambe dan juga oleh dua keluarga bahkan kami selaku jemaat-Mu. Hamba-hamba-Mu yang akan melayani dalam ibadah hari esok, Bapa menolong, boleh mampu juga melakukan tugas pelayanannya dengan baik. Bapa kami di surga, kami berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Bapa jaga lindungi, terus mampukan, biarlah pemerintah kami boleh terus mampu melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Semua sesama kami yang sedang bergumul oleh karena berbagai musibah, bencana, mohon Bapa juga terus menolong mereka terus dikuatkan dan segala yang mereka butuhkan tercukupi dalam kasih dan kuasa-Mu. Bapa kami di surga, terima kasih jemaat-Mu yang beberapa waktu yang lalu liburan di luar Wawandula sudah boleh kembali lagi dengan segala selamat. Bahkan keluarga-keluarga kami yang jauh dari Finlandia dan dari tempat-tempat yang lain boleh merayakan Natal, Tahun Baru bersama dengan keluarga, orang tua, saudara yang ada di Wawandula ini. Kami doakan bagi mereka yang akan kembali ke tempat masing-masing, bahkan saudara kami dari Finlandia yang akan mungkin kembali ke Finlandia, Bapak juga akan menolong, menibahkan nantinya di tempat masing-masing, bahkan terus sertai dalam kelanjutan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Semua yang telah melayani pada ibadah saat ini, Bapak berkati, baik majelis gereja sebagai operator CD, sebagai singers, sebagai organis, sebagai tim multimedia, sebagai operator sound system, koster, tata usaha, security. Bapak berkati semua kami, biarlah pelayanan kami hari ini boleh memuliakan nama-Mu, menjadi berkat bagi jemaat-Mu, bahkan menjadi berkat dalam kehidupan kami selaku para pelayan-Mu. Bapa kami di sorga, kehidupan kami sepanjang minggu ke depan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah kami semua boleh dapat menjalaninya dengan baik, dengan segala selamat. Minggu yang akan datang kami boleh kembali berkumpul, beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa kami di sorga, inilah doa kami, sungguh jauh dari sempurna, karena itu mohon sempurnakanlah, lalu sambut dan terimalah kami yang berdoa. Kami datang berdoa di dalam satu nama yang suci dan kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang setia, yang sudah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita melakukan PKJ nomor 210 bait 1 dan 3, 1 sampai 3, kita ini seperti bunga-bunga. Bahkan Raja Salomo berbusana biru dan kata-kata selanjutnya. Bahkan Raja Salomo berbusana biru, rasa indah dengan bunga dirambang, insan ramah dan sabar, bagai bunga mekar,
mari kita berdiri. Kita bunga yang lemah. Jemaat Tuhan, kembali lagi kita akan mendengar nats firman Tuhan yang akan menguatkan kita menjalani hidup di minggu ke depan ini. Dari Injil Matius pasal 6 ayat 28 sampai 31 ayat 33. Firman Tuhan, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendedani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendedani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin firman Tuhan. Jemaat Tuhan, sebelum kita pulang, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Meninggalkan ruangan sebentar untuk rei pertama dan rei kedua melalui pintu samping, kemudian rei ketiga dan keempat melalui pintu depan. Untuk menutup ibadah kita, mari kita mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 213, kita lakukan pada bait pertama dan bait yang kedua. Apakah yang kau lakukan?